Shalom, Bapak Ibu. Gimana? Apakah Bapak Ibu masih semangat untuk materi ketiga dan keempat? Masih ya, masih pagi ya. Pasti harus tetap semangat ya kalau kita menerima impartasi firman dari Tuhan. Semua lambaikan tangan seperti ini. Ya, semangat. Oke. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengucapkan motto MSC Regional Sumatera, yaitu dengan tangan di kepala seperti ini, saya harus berkualitas. Oke. Dalam hitungan ketiga ya, tangannya semua di kepala seperti ini yuk. Oke, 1, 2, 3, saya harus berkualitas. Ya, thank you. Materi ketiga ini kita akan belajar menjadi murid Kristus yang akan diajarkan oleh mohon maaf, menjadi murid Kristus yang akan diajarkan oleh Pendeta Yohanes Soni. Beliau adalah Kadep FLC, host pastor GMS Surabaya Barat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan host Pak Andi untuk memutar video pengajarannya. Semua selamat belajar ya, Tuhan memberkati. Shalom para peserta MSC 2 yang terkasih. Kali ini kita akan masuk dalam pelajaran menjadi murid Kristus. Sebelum saya masuk dalam pengajaran ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita berpikir dan mungkin mengingat sesuatu. Apa sih ya kira-kira bisnis dari logo-logo perusahaan yang saya sebutkan ini? Bahkan tanpa saya menggambarkannya, tanpa saya menunjukkan gambarnya, saya rasa pasti Bapak Ibu tahu. Ya. Misalnya nih, Bapak Ibu yang pertama, ada logo di pinggir-pinggir jalan yang Bapak Ibu lihat dengan seperti huruf M, ya, berwarna kuning. Ya, setiap kali kita lihat huruf M berwarna kuning itu, kita tahu dan anak-anak kita senang. Apa itu? Kita tahu, yaitu ngomong soal McDonald's. Ya, sebuah perusahaan yang bisnisnya adalah food and beverage atau makanan. Apalagi soal yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat banyak berseliweran di jalan, sebuah logo yang ada di mobil-mobil, bundaran, dan kemudian ada semacam lingkaran itu terbagi menjadi 3 bagian. Bapak Ibu tahu, itu adalah mobil dengan merek tertentu, Mercedes-Benz. Atau Bapak Ibu lihat di mall atau di pinggir-pinggir jalan juga, biasanya berwarna merah atau putih dengan logo seorang kakek tua dengan rambut putih dan janggut putihnya dengan kacamata dengan senyumnya yang khas. Kita tahu itu bisnisnya adalah di bidang food and beverage, itu KFC atau Kentucky Fried Chicken. Nah, kalau kira-kira gereja Tuhan itu bisnisnya apa ya? Bisnis itu bukan berbicara tentang transaksi atau sesuatu yang menghasilkan uang atau apa. Bukan itu maksud saya. Bisnis ini adalah berbicara tentang kesibukannya. Kalau yang tadi saya sebut McDonald's, kesibukannya ya bisnisnya dia memang menyediakan makanan, minuman. Mercedes-Benz kesibukannya menyediakan otomotif, perusahaan otomotif. KFC sama dengan McD juga kurang lebih. Nah, kalau gereja Tuhan kesibukannya apa ya? Mari kita lihat sama-sama di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Bapak Ibu bisa baca juga di Alkitab yang Anda punya, atau di materi MSC yang Anda punya, ada ayat yang sudah tertulis di dalamnya. Ini merupakan amanat agung Tuhan Yesus, ya, yang sangat terkenal. Berkata demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lewat dua ayat ini, Yesus sedang berkata bahwa semua kuasa di sorga dan di bumi yang ada padanya itu diberikan untuk atau hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menjangkau yang terhilang dan menjadikan mereka murid Kristus. Menjangkau yang terhilang dan menjadikan mereka itu murid Kristus. Ucapan Yesus itu mengungkapkan hati dan prioritasnya. Sekali lagi, ucapan Yesus lewat amanat agung ini mengungkapkan hatinya dan prioritasnya. Hal itu juga menjelaskan satu-satunya metode yang dipilih Yesus untuk menggenapkan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini adalah melalui pemuritan, menjangkau yang terhilang. Nah, kalau dari ayat ini kita sudah dapati bahwa apa sih bisnis gereja Tuhan? Apa sih kesibukan gereja Tuhan yang utama? Menjangkau yang terhilang, memuridkan dan menggembalakan. Oleh karena itu, materi ini ada, yaitu menjadi murid Kristus. Apakah definisi murid itu? Tentu kita semua pernah jadi murid, ya. Bahkan selamanya kita akan jadi murid. Tapi kalau murid sekolah dengan institusi, kita mungkin sudah melewatinya sebagian dari kita. Kita pernah menjadi murid paling tidak. Apakah definisi murid itu? Murid adalah seorang yang mau belajar dan memberi diri untuk diajar, serta berkomitmen pada seseorang yang berotoritas. Saya ulangi, definisi seorang murid adalah seseorang yang mau belajar dan memberi diri untuk diajar, serta berkomitmen kepada seseorang yang berotoritas. Itulah definisi seorang murid. Jadi, kalau seorang murid Kristus berarti adalah seorang yang mau belajar dan memberi diri untuk diberi ajaran-ajaran Kristus, serta berkomitmen kepada seseorang yang berotoritas untuk mengajarkannya. Pemimpin-pemimpin rohani di atas kita, pemimpin-pemimpin cigi di atas kita. Nah, ada beberapa pengajaran yang menjelaskan adanya perbedaan antara orang Kristen dengan seorang murid. Ada orang yang beranggapan seperti ini. Seorang Kristen adalah seorang yang oleh iman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sementara seorang murid adalah orang Kristen yang lebih serius, yang lebih menjalankan disiplin rohani, dengan giat terlibat dalam pelayanan-pelayanan tertentu, atau dengan banyak pelayanan. Seringkali ada banyak orang yang berkata bahwa aku ini jemaat biasa, hanya hadir di kebaktian minggu. Ya, kalau yang itu tuh jemaat yang luar biasa, yaitu pelayanan dan sebagainya. Nah, ada banyak anggapan yang keliru tentang seorang Kristen dengan seorang murid. Ya, Billy Graham pernah berkata demikian. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu gratis. Tapi itu menjadi murid, ada harga yang harus dituntut, yang harus dibayar, yaitu segala sesuatu yang Anda miliki kalau Anda ingin jadi murid Kristus. Nah, teman-teman, sebenarnya tidak ada perbedaan antara orang percaya, orang Kristen, dan murid Kristus. Hanya ada sebuah komitmen yang lebih. Ya, tapi sebetulnya tidak ada perbedaan antara seorang Kristen dengan seorang murid Kristus. Mengapa? Karena pemuridan bukanlah sebuah program atau kegiatan. Pemuridan merupakan cara hidup atau gaya hidup. Ya, bukan hanya ketika Anda ikut MSJ 1, MSJ 2, MSJ 3, atau ada MSJ 4, nanti mungkin ada program-program dari Departemen Edukasi yang lain, atau dari Departemen pelayanan yang lain, maka Anda menjadi murid Kristus. Anda menjadi seorang murid. Kalau di luar, kalau sudah selesai semuanya, maka Anda bukanlah murid. Bukan seperti itu. Pemuridan bukanlah sebuah program. Pemuridan adalah cara hidup. Pemuridan tidak berlangsung hanya untuk jangka waktu tertentu. Seperti misalnya MSJ ada jangka waktunya.
MBC 1 berapa kali pertemuan, MBC 2 ada berapa kali pertemuan, demikian seterusnya. Tapi tidak demikian dengan pemuritan. Pemuritan itu berlangsung seumur hidup. Makanya tadi saya katakan, kita pernah jadi murid mungkin dulu, di SD, SMP, SMA, dan sebagainya. MSc mungkin kita sudah lalui dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya pemuritan itu akan berlangsung seumur hidup kita. Sampai Tuhan memanggil kita suatu hari nanti, atau sampai Tuhan datang yang kedua kali. Nah, pemuritan bukan hanya untuk orang yang baru bertobat dan menerima Yesus. Melainkan untuk semua orang percaya, termasuk Anda yang mungkin sudah belasan atau puluhan tahun menjadi orang Kristen. Kita semuanya perlu dimuridkan. Sekalipun Anda sudah bergelar pendeta sekalipun, kita tetaplah seorang murid di hadapan Tuhan. Ya. Namun, memang banyak orang menghindari pemuritan dengan berbagai alasan. Ada 2 alasan umum mengapa orang menghindari pemuritan. Yang pertama adalah karena di dalam pemuritan itu ada unsur yang namanya disiplin. Ya kan, seorang murid disciples itu memang butuh yang namanya kedisiplinan. Dalam pemuritan ada faktor yang namanya disiplin. Antara lain pertanggungjawaban, mengikuti pertemuan-pertemuan, membagikan cerita hidup, disuruh mempraktekkan apa yang diajarkan dan sebagainya. Nah, disiplin bukanlah sesuatu yang kita sukai atau malah cenderung kita hindari. Karena itu mengganggu pola hidup kita yang rutin dan nyaman. Itu membuat kita keluar dari zona nyaman. Nah, karena itu Rasul Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Memang tidak mudah. Itu kita harus membuat kita keluar dari zona nyaman kita. Yang kedua, kenapa orang menghindari atau cenderung menghindari pemuritan? Karena dalam pemuritan pasti akan melibatkan orang lain. Ya, paling tidak pemimpin rohani kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Dan bagi banyak orang, keterlibatan orang lain itu seringkali dianggap sebagai sebuah gangguan atau keluar dari zona nyaman juga. Kita merasa tidak nyaman karena adanya orang lain yang mencampuri urusan kita. Kebenarannya, justru keterbukaan kita dan keterbukaan orang tersebutlah yang membuat kita terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Mungkin Anda berpikir bahwa, aduh aku tidak mau diutak-atik hidupku, aku tidak mau dicampuri hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, pemimpin-pemimpin Anda, orang-orang yang berotoritas yang Tuhan taruh untuk memuridkan Anda, juga tidak kesenangan loh ngurusi urusan orang lain. Karena ngurusin diri sendiri saja, punya banyak hal yang harus diurusin, yang harus diselesaikan. Kok ada hal-hal lain yang harus diselesaikan yang di luar dirinya, yaitu kehidupan Anda yang perlu dimuridkan, diajarkan. Jadi, sebetulnya kecenderungan kita untuk menghindari pemuritan itu salah. Ya, karena keterbukaan kita justru itu yang akan membuat kita bertumbuh lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kasih akan Tuhan. Ya, dan disiplin itu akan membuat kita punya gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus tadi katakan, latihlah dirimu beribadah. Memang di dalamnya ada unsur yang namanya disiplin. Dan itu perlu. Buat kita itu baik buat jiwa kita. Itu baik buat daging kita. Apalagi buat roh kita. Kita masuk lebih lanjut tentang tujuan pemuritan. Dan tujuan pemuritan tentu tujuannya adalah perubahan hidup. Ya, ada dua tujuan pemuritan. Yang pertama yaitu dengan kita dimuridkan, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, ada lagu lama berkata demikian. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Nah, jemaat yang terkasih, firman Tuhan berkata demikian dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya yang anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 12 ayat 2 berkata,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat dapat mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjadi makin serupa dengan Kristus, tentunya adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita. Katakan sama-sama, seumur hidup. Ini merupakan sebuah perjalanan seumur hidup kita. Perubahan demi perubahan harus menjadi target dari perjalanan pemuridan kita. Saya teringat ada sebuah ilustrasi yang sangat berkesan di hati saya. Buku Joyce Meyer yang berkata, perhiasan kepala ganti abu. Kalau tidak salah judulnya bukunya itu, di dalamnya itu ada sebuah ilustrasi yang terus mengena, yang terus saya ingat. Jadi ada kisah ini latar belakangnya tahun 1600-an atau 1700-an. Ada seseorang yang hendak membeli perhiasan di toko emas di Inggris sana. Ketika dia masuk ke toko emas itu, dia mendapati toko emas itu kosong, tidak ada yang menjuali. Dan tahun-tahun itu, biasanya pemilik toko emas sekaligus perajin emasnya atau yang memproduksi perhiasan itu. Nah, ketika dia masuk ke toko itu, dia mendapati bahwa ada perhiasan-perhiasan di etalase, tapi tidak ada penjualnya. Kalau zaman sekarang mungkin kebetulan, tidak ada CCTV, zaman itu ya bisa diambil. Tapi mungkin orang-orang zaman dulu hatinya masih banyak yang murni dan yang takut akan Tuhan. Ketika dia lihat, dia masuk toko itu dan tidak ada penjualnya, dia berpikir bahwa ya biarin aja, nanti aku akan lihat-lihat perhiasan-perhiasan itu, siapa tahu di tengah-tengah aku melihat-lihat perhiasan-perhiasan, maka pemilik tokonya akan muncul. Ketika dia sudah lama melihat-lihat dan ada beberapa perhiasan yang dia cocok, yang dia pengen beli, yang dia sukai. Tapi penjualnya atau pemilik tokonya tidak keluar-keluar. Dia kemudian berteriak dari dalam toko itu, dia berteriak, "Halo, adakah orang? Ya, aku sudah lihat-lihat di tokomu." Ini ada suara dari ujung pintu sebelah kanan di pojokan. "Oh, aku di dalam. Maaf, aku tidak bisa keluar." Oh, dia kaget. Nah, katanya pembeli adalah raja, ya kan? Kok dia nggak bisa keluar? Dia bilang, "Kamu aja yang masuk." Tambah lucu lagi. Kok aku disuruh masuk? Kamu lihat ada pintu di sebelah kananmu, di pojok. Kamu masuk ke sana. Ini aku ada di dalam. Kemudian dia dengan agak ragu-ragu, dia agak takut, dia mau masuk gitu ya. Mau jalan ke arah pintu itu, dia agak takut juga. Benar ketika dia masuk di dalam ruangan, di toko yang lebih dalam, ya di bagian toko yang belakang, dia mendapati ada seseorang yang sedang duduk di depan perapian, sedang memasak sesuatu, dan di depannya ada panci yang cukup besar, ada kuali atau panci yang cukup besar. Kemudian pembeli ini bertanya, "Pak, saya sudah ada di tokomu sejak tadi, sudah cukup lama, mungkin sekitar 15-20 menit. Bolehkah Bapak keluar sebentar untuk menjuali saya beberapa perhiasan, kalau harganya cocok saya akan bayar." Tanpa memalingkan wajah ke calon pembeli yang ada di belakangnya, si pemilik toko, si pengrajin emas itu menjawabnya, "Maaf Pak, saya nggak bisa keluar untuk menjuali Anda." "Loh kenapa?" "Karena saya sedang memurnikan emas, saya sedang memasak emas. Memurnikan emas untuk saya kemudian bentuk jadi perhiasan atau batangan-batangan. Kalau saya keluar, nanti tiba-tiba apinya yang untuk memanaskan atau memasak emas ini, apinya tiba-tiba itu membesar sendiri, karena mereka masih pakai kayu api. Zaman tersebut mungkin teknologi belum tinggi, sehingga masih pakai kayu api, kayu bakar. Dan ketika ada batang-batang pohon tertentu, mungkin ada minyaknya di dalamnya, atau apa mengandung minyak dan sebagainya, sehingga kadang-kadang api itu bisa membesar sendiri, atau mengecil sendiri. Nah, kalau saya melayani Anda keluar, lalu api ini tiba-tiba membesar sendiri, maka emas yang sudah berupa cairan itu akan hangus, akan gosong.
dan saya rugi besar. Atau tiba-tiba apinya mengecil, kemudian emasnya jadi mengeras kembali, maka pekerjaan saya yang sudah lama, sudah berjam-jam itu akan sia-sia. Jadi yang saya lakukan adalah ketika emas itu sudah menjadi cairan, maka kotoran itu akan mengapung ke permukaan. Bagian saya adalah, kerjaan saya adalah mengambil kotoran-kotoran itu sedikit demi sedikit. Sehingga yang tersisa adalah emas yang makin murni dari waktu ke waktu. Sambil saya menjaga supaya nyala apinya tidak terlalu besar, tidak juga kekecilan. Jadi kotoran emas itu yang mengapung itu saya bersihkan pelan-pelan. Sehingga makin lama yang tersisa adalah emas dengan kualitas yang murni, yang jauh lebih bagus. Lalu pembeli itu tanya, lah selesainya sampai kapan Bapak selesai bisa kemudian keluar menjuali saya? Kemudian pemilik toko emas, pengrajin toko emas, pemurni logam itu berkata bahwa kalau sampai aku bisa melihat pantulan wajahku dari emas yang sudah makin murni ini, berarti pekerjaanku sudah selesai. Kalau aku belum lihat pantulan wajahku dengan jelas, maka emas ini berarti masih banyak kotoran-kotoran di dalamnya. Emas ini makin murni akan menjadi semakin seperti kaca. Dia akan memantulkan wajah saya. Nah, dari ilustrasi itu, saya jadi lebih paham gitu ya. Bahwa Tuhan itu seperti tukang pemurni logam. Dia tukang pandai emas itu. Dia memurnikan setiap Anda dan saya. Sampai kapan? Sampai dia bisa melihat pantulan wajahnya dalam hidupmu. Semakin jelas, semakin nampak dari waktu ke waktu. Itulah yang disebut dengan pemuritan itu seumur hidup. Perubahan demi perubahan hidup menjadi semakin dan semakin serupa dengan Tuhan. Dalam perkataan, perbuatan, pikiran kita, perasaan kita, dan sebagainya. Itulah sebabnya Ayub berkata bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jangan takut. Dalam hidup kita memang ada ujian demi ujian untuk memurnikan kehidupan kita. Untuk kita menjadi semakin murni, untuk kita tidak lagi menjadi anak-anak gampang, seperti yang perjanjian baru katakan. Kita nggak jadi anak-anak yang gampangan, tapi kita menjadi murid Kristus. Kita menjadi, seperti Ayub berkata bahwa aku akan muncul seperti emas, ada yang menguji hidupku. Ujian dari Tuhan, seperti tukang pemurni logam yang membakar emas itu akan membuat kita semakin menampakkan pribadinya dalam hidup kita semakin jelas. Dan orang lain akan bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Jadi jangan tolak pemuritan, karena itu akan menolong kita untuk memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Lalu yang kedua, tujuan pemuritan yang kedua, yang pertama tadi adalah menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Yang kedua, tujuan pemuritan adalah kita akan menjadi saksi Kristus. Katakan sama-sama, saksi Kristus. 1, 2, 3. Ya. Matius 4 ayat 19 berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekali lagi saya ulangi. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dari awal, tujuan Yesus memanggil mereka sangat jelas, yaitu untuk menjadikan mereka penjala manusia. Yesus sudah memberitakan tujuannya, Yesus sudah menyatakan tujuannya sejak awal dia memanggil para muridnya. Itu supaya menjadikan mereka itu penjala manusia. Artinya, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima keselamatan. Itulah tujuan yang kedua dari pemuritan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hidup yang diubahkan seperti tujuan pemuritan di poin yang pertama tadi, yang semakin serupa dengan Kristus kita diubah. Hidup yang diubahkan
akan menjadi kesaksian. Jadi poin yang berikutnya, akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Pengalaman bersama Tuhan, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, dan perubahan hidup kita dapat menjadi alat yang efektif bagi Tuhan untuk memakai kita menjadi saksi-saksinya. Jadi perubahan hidup yang kita alami akan membawa kita memiliki kesaksian bagi orang lain, sehingga orang-orang bisa melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang mengubahkan kehidupan kita. Itu akan menjadi alat kesaksian yang efektif. Itu menjadi hidup kita akan menjadi alat yang efektif bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Tanpa tujuan yang jelas, tentu sebuah pemerintahan akan mudah kehilangan arah. Dan hanya sekedar hubungan tanpa tahu apa yang perlu dibangun. Kita nggak mau terjebak dalam program. Kita nggak mau terjebak dalam sekedar pertemuan one on one atau satu orang dengan berapa orang tanpa arahan yang jelas. Kita tahu tujuan pemuridan yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus dan untuk menjadi saksi Kristus. Lalu poin yang berikutnya, apa saja sih yang menjadi target perubahan hidup seiring dengan perjalanan kita menjadi murid Kristus? Target-target perubahan hidup apa saja? Ketika kita menjadi seorang murid Kristus, yang pertama adalah perubahan dalam hal yang pertama, hati. Katakan sama-sama hati. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah pertama atau langkah awal. Namun kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja. Penting untuk hati kita itu selalu dibaharui sehingga kita dapat terus melangkah dalam perjalanan kerohanian kita. Perubahan hati adalah salah satu area penting yang mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Maksudnya apa perubahan dalam hal hati ini? Yaitu bagaimana kita merespons sebuah situasi atau keadaan. Bagaimana kita melihat sebuah masalah. Ya. Bagaimana kita melihat dan membangun hubungan dengan orang lain. Itu semua ngomong soal hati kita. Ya. Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mungkin ingin ceritakan sedikit di poin ini. Tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seringkali kita nggak lupa untuk menjagai properti atau harta milik kita. Kalau kita punya uang lebih, kita bisa pekerjakan tenaga security untuk mengamankan rumah kita. Kalau kita nggak mau ribet dengan melibatkan lebih banyak orang, mungkin kita bisa pakai CCTV untuk mengawasi rumah kita. Kalau kita nggak mau ribet juga dengan mengawasi CCTV, kita mungkin bisa bikin teralis-teralis di jendela-jendela pintu rumah kita. Sehingga kita seperti di penjara di rumah sendiri. Nah, ada banyak usaha yang dilakukan untuk kita menjaga properti kita. Mobil, kita bisa beri asuransi. Ya. Lalu mobil juga kita jaga mungkin dengan mungkin kunci-kunci rahasia dan sebagainya. Kita berusaha menjaga kepemilikan kita. Namun ada satu hal yang seringkali manusia lupa menjaganya. Dalam firman Tuhan bilang itulah harta yang penting yang perlu kita jaga. Makanya firman Tuhan bilang jagalah itu dengan segala kewaspadaan. Jagalah apa? Jagalah hati kita. Dengan segala kewaspadaan tidak boleh ada celah. Karena dari hati itulah akan memancar kehidupan. Atau sebaliknya, kematian yang mengalir dari hati kita kalau kita gagal menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, ketika saya merenungkan ini, iya ya, saya tuh ingat beberapa kejadian beberapa tahun yang lalu, saya ingat di dekat rumah saya waktu itu saya tinggal di rumah dekat gereja di Jalan Cempaka, rumah milik gereja. Satu siang ketika saya hendak melewatin depan rumah karena habis keluar kantor, saya mau menuju kantor. Saya mendapati kok di depan rumah saya ada mobil gegana cukup besar, parkir di depan rumah saya, rumah yang saya tinggali. Kemudian ada beberapa polisi dan sebagainya. Lalu saya juga terima di waktu itu masih zaman BBM, atau saya lupa di BBM atau WhatsApp. Ada teman saya yang kerja di kantor seberang, agak seberang di rumah saya itu, memfotokan ada beberapa orang sniper
atau SWAT gitu ya, atau penembak jitu itu ada di kayak di lantai berapa dari kantor tempat dia bekerja, mengarah ke dekat rumah saya. Saya pikir ada apa ini? Oh ternyata mereka adalah bagian dari Pas Pampres atau pasukan pengaman presiden. Kenapa? Karena ibu presiden lagi makan di rumah makan di samping rumah saya. Ya, dia memastikan keamanannya bahwa jangan sampai ada gerakan-gerakan yang mencurigakan. Waspada. Ya, kenapa kok Pas Pampres itu pakai kacamata hitam seringkali? Karena matanya itu matanya terlatih untuk melirik kanan, kiri, dan atas, bawah untuk menjaga orang yang dihormati, orang yang ditugasi untuk dijaga itu dengan segala kewaspadaan. Harusnya kita menjaga hati kita juga dengan cara yang demikian. Kenapa? Dari sinilah akan keluar kehidupan atau sebaliknya kematian. Kita lihat yang berikutnya di 2 Korintus 4 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah itu ngomong soal hati kita, yang dibaharui dari hari ke hari. Makanya perlu terkait perubahan hidup, yang pertama adalah ngomong soal hati kita. Yang kedua, karakter kita. Katakan sama-sama karakter. 1, 2, 3. Karakter adalah hasil pengulangan keputusan yang kita buat sehari-hari. Keputusan demi keputusan yang kita buat, respon demi respon yang kita buat. Kalau itu sering kita lakukan, maka itu akan jadi sebuah kebiasaan. Ketika kebiasaan ini berulang terus-menerus, itu akan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Perubahan karakter dimulai dari pertobatan. Apa sih artinya bertobat? Berhenti melakukan yang salah dan berbalik arah. Ya, dari perbuatan yang salah dan melatih diri untuk melakukan kebenaran dalam ketaatan. Ya, contohnya, kalau dulu mungkin kita suka merespons segala sesuatu dengan gampang marah. Ketika kita lagi nyetir mobil, tahu-tahu ada orang yang ada sepeda motor yang motong jalan kita marah-marah. Ya, kita kemudian ngomel-ngomel gitu ya. Kita kemudian menggerutu atau bahkan keluar sumpah serapah. Nah, ada orang-orang yang seperti itu mungkin ya. Dan seringkali juga kita mungkin dalam hal-hal contoh yang lain, kita juga alami karakter-karakter yang alami hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita. Ada hal yang perlu dibereskan dalam kehidupan kita dalam hal karakter. Ada seorang waktu itu berkata demikian, ketika saya beritahu, Pak, seorang jemaat ya Pak, kalau ngomong sama istri atau sama anak-anak, jangan seperti itu akan menimbulkan luka. Si Bapak itu bilang, nggak bisa berubah, ini nggak bisa diubah katanya. Dari sononya udah begini, dia malah nyalahkan Tuhan gitu ya. Dari sononya, Tuhan tuh sudah ciptakan aku gini, aku nggak bisa berubah. Saya percaya enggak. Tuhan bisa mengubah karakter kita kalau kita mau. Ingat kisah tentang Musa? Dia tahu bahwa dirinya adalah orang Ibrani dan dia diangkat menjadi anak angkatnya putri Firaun. Menurut kitab sejarah bahwa anak-anak Firaun itu dipercaya untuk memimpin proyek-proyek pembangunan yang besar di Mesir. Makanya Mesir itu ada peninggalan-peninggalan bersejarah yang sangat tinggi kebudayaannya, sangat tinggi tekniknya dan sebagainya, piramida dan sebagainya. Lalu anak-anak Firaun atau anak-anak angkatnya itu juga akan menjadi imam-imam di kuil-kuil atau menjadi petinggi-petinggi militer. Menurut kitab sejarah, Yosefus mencatat bahwa ada seorang jenderal dari Mesir yang bernama Musa, yang sama seperti yang Alkitab kita punya dan umur hidupnya juga sama. Jadi, kemungkinan besar Musa yang dari Alkitab itu adalah jabatannya ketika dia di Mesir, dia adalah seorang jenderal yang mungkin membawai ratusan atau ribuan orang pasukan Mesir. Buat seorang jenderal, konsep membebaskan sebuah bangsa adalah perang. Suatu saat ketika di siang hari dia melihat, dia mau mengunjungi teman-teman orang-orang Ibraninya yang lagi disuruh kerja paksa, dia mendapati ada mandor Mesir yang menganiaya orang-orang Ibrani, rekan-rekan sebangsanya.
Apa yang dilakukan? Dia ingin membebaskan orang Ibrani, bangsanya, dari perbudakan. Yang dilakukan adalah dia bunuh mandor Mesir itu. Buat dia, membunuh itu mungkin hal yang mudah. Itu dilakukan tanpa berpikir panjang, mungkin juga karena tuntutan pekerjaan yang membentuk karakternya seperti itu. Tapi ingat, ketika kemudian singkat cerita, dia ketahuan dan dia kemudian lari ke padang gurun, dan di padang gurun itulah Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Ya, dari seorang jenderal yang dihormati oleh ribuan orang, dihormati, sekarang dia mengembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya, bukan miliknya sendiri. Kalau dulu orang semuanya bilang, siapa? Sekarang dia hanya dengar beh. Tuhan mengubah hatinya. Tuhan mengubah karakternya menjadi lain. Dia menjadi orang yang sangat lembut, dari seorang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya. Kitab Kisah Rasul berkata bahwa Musa itu dididik dalam segala hikmat Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Namun, ketika waktu didikan Tuhan sudah hampir selesai di padang gurun Midian, ketika Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Musa berkata, suruh orang lain aja Tuhan, aku tidak pandai ngomong. Aku tidak punya kemampuan. Seolah Musa berkata demikian. Di padang gurun Midian itulah Tuhan pukul kesombongannya Musa. Seorang jenderal. Itu. Singkat cerita, salah satu pujian yang paling tinggi yang Tuhan bisa berikan pada manusia, salah satunya adalah Tuhan berikan kepada Musa. Ketika di padang gurun, ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu, dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan berkata bahwa Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya. Sebelum dan sesudah Musa, tidak ada orang yang memiliki kelembutan hati seperti Musa. Tuhan berhasil mengubah karakter Musa dari seorang yang mungkin marah, yang mungkin kejam, bunuh orang, jadi seorang yang sangat lembut hatinya, punya karakter yang berubah. Kalau Musa saja Tuhan bisa ubah, apalagi kehidupan Anda dan saya, Tuhan bisa ubah. Matius 5 ayat 17 sampai 48 berkata demikian. Tapi saya baca di ayat 48 saja, nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat 17-nya ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Waktu kita baca ayat ini, atau waktu saya baca ayat ini, rasanya kok aduh jauh banget ya. Tuhan nyuruh kita jadi sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Aduh apa sanggup ya. Kata sempurna di sini adalah dewasa atau mature. Hendaklah kamu menjadi semakin dewasa, semakin mature, sama seperti Bapamu yang di surga. Itu ngomong soal perubahan hidup dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jadi jangan takut dulu dengan ayat ini. Tentu kita bukan manusia sempurna, tapi Tuhan menuntut kedewasaan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yang ketiga, target perubahan hidup yang ketiga yaitu dalam hal hubungan. Kita dikenal sebagai murid Kristus bukan karena penampilan kita, tapi bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain. Bukan kalung salib yang kita punya, ya, bukan kaos dengan kata-kata rohani yang kita punya, yang membuat kita dikenal sebagai murid Kristus. Tapi bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain. Itu yang membuat kita dikenal apakah kita murid Kristus atau bukan. Yohanes 13 ayat 35 berkata demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana dalam Anda membangun hubungan Anda dengan orang tua Anda, dengan pasangan Anda, atau anak-anak Anda, atau karyawan Anda? Bagaimana Anda memperlakukan mereka? Apa kalau marah sampai Anda betul-betul menyakiti hati mereka? Ada banyak orang mungkin tidak pakai tangan untuk melukai orang lain. Tapi ada banyak orang memakai kata-kata untuk melukai orang lain. Ya, oleh karena itu, coba di poin yang ketiga ini coba kita koreksi. Dalam hal hubungan, bagaimana hubungan Anda dengan orang-orang di sekeliling Anda? Apakah kita sudah mencerminkan Kristus? Apakah kita mengasihi mereka? Tentu bukan berarti kalau ada sebagai seorang leader atau pemimpin, Anda nggak boleh menegur atau mengevaluasi atau memarahi anak buah ketika mereka melakukan hal yang teledor atau salah. Tapi
bagaimana Anda tetap bisa membalutnya ketika Anda setelah memarahi mereka. Bagaimana hubungan Anda dengan mereka? Ya, Anda dikenal sebagai murid Kristus ketika Anda punya kasih Kristus dalam hidup Anda. Lalu yang keempat, terkait perubahan hidup yang keempat adalah pelayanan. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian juga setiap kita menjadi murid Tuhan itu jangan berhenti hanya mau dilayani, jangan hanya fokusnya pada aku dan aku, tapi mari kita rindu untuk melayani. Saya jadi ingat ada sebuah ayat di kitab Amsal yang berkata, si lintah mempunyai 2 anak. Yang satu namanya untukku, yang satu lagi namanya untukku. Kita nggak mau jadi orang Kristen seperti lintah itu, yang fokusnya pada diri sendiri terus. Kalau kita jadi murid Kristus yang bertumbuh, makin dewasa, kita mau juga memberikan diri untuk melayani orang-orang sekitar kita, ya, melayani Tuhan juga. Markus 10 ayat 45 berkata demikian. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan teladan yang jelas dalam kehidupan kita, bahwa seperti dia memberikan diri menjadi seorang hamba untuk melayani. Kalau Kristus saja lakukan teladan yang demikian, apalagi kita seharusnya. Ya. Lalu yang kelima, terkait perubahan hidup yang kelima, yaitu pengelolaan. Katakan sama-sama pengelolaan. 1, 2, 3. Maksudnya apa pengelolaan? Dalam kehidupan kita, Tuhan mempercayakan sumber daya yang Tuhan mau kita kelola dengan baik. Ya. Dan digunakan untuk hal-hal yang benar, bukan untuk hal-hal yang salah. Maksudnya apa? Sumber daya yang Tuhan percayakan itu berupa waktu. Setiap orang dikasih waktu yang sama 24 jam tiap hari. Ya. Lalu uang, ini bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Kondisi ekonomi, status ekonomi kita. Tapi apapun status ekonomi kita tidak menjadi halangan sebetulnya untuk kita bisa menjadi pengelola yang baik. Ya, jangan biarkan hal itu menjadi, dalam hal kita mengelola keuangan, jadi hal yang salah. Sekalipun Anda status sosial Anda apapun juga. Lalu apalagi sumber daya yang Tuhan berikan? Yaitu talenta, bakat, kemampuan. Tuhan mau kita bisa mengelola itu dengan baik. Apakah Anda sudah menggunakan waktu Anda dengan bijaksana? Apakah Anda sudah membuat prioritas hidup yang benar? Kalau orang lain bisa, Anda mungkin merasa, aku nggak bisa, nggak ada waktu, aku sibuk. Loh, orang lain ya bukan berarti pengangguran. Kalau dia bisa ikut misalnya kebaktian, ikut CG, ikut melayani. Aku nggak bisa, aku sibuk. Loh, orang itu juga sibuk loh. Tapi dia bisa melayani. Mungkin Anda kurang bisa dalam membagi prioritas waktu Anda. Nah, oleh karena itu, kelola semua sumber daya yang Tuhan percayakan. Kalau Anda diberi Tuhan talenta, kembangkan itu. Jangan kubur talenta itu. Kembangkan itu. Ya. Dan jangan biarkan ketika Anda diminta bertanggung jawab nanti, Anda tidak bisa memberikan pertanggungjawaban. Setiap talenta yang Tuhan beri, setiap waktu, uang yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, berkat yang Tuhan percayakan, mari kita bisa kelola dengan sebaik mungkin. Ya. Ketika kita mengalami perubahan hidup itulah, di kelima area itu, kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Maka dari waktu ke waktu kita akan mengalami kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang Tuhan rindukan untuk kita jalani. Ingat, kuncinya adalah memberi diri untuk menjadi seorang murid. Lalu, kalau di gereja Mawar Sharon, gimana sih? Kayak kita ini pengen menjadi murid Kristus, saya ini menjadi murid Kristus, gimana caranya? Di gereja Mawar Sharon, pemuritan dan penggembalaan dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok sel yang kita sebut dengan Connect Group atau CG. Kita menyingkatnya demikian. Setiap orang yang ada di gereja Mawar Sharon didorong untuk bergabung dalam Connect Group. Bukan hanya menghadiri kebaktian minggu atau menghadiri kebaktian-kebaktian yang lain yang diadakan. Tapi juga kami mendorong setiap jemaat untuk mengikuti CG atau Connect Group itu. Karena di sanalah Anda akan dimuridkan dan juga digembalakan lebih lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Sebelum kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, ini waktunya untuk kita, untuk Anda semua masuk dalam kelompok-kelompok kecil untuk diskusi dalam breakout room yang akan dipimpin oleh host. Ikutin arahannya dan terlibatlah aktif di dalamnya. Diskusikan, nyatakan isi hati Anda atau pemikiran Anda. Itu akan menolong Anda untuk bisa menangkap pengajarannya lebih baik lagi. Nanti kita jumpa lagi di poin yang berikutnya. Saya percaya bahwa itu hal yang baik dan akan membawa juga penjelasan yang lebih lagi buat Anda dalam memahami pelajaran ini. Yang berikutnya, 5 kualitas penting yang perlu dibangun dalam diri seseorang untuk menjadi murid yang sejati dan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Ada 5 kualitas yang perlu dibangun untuk kita menjadi seorang murid. Itu yang pertama, faithful. Ini akronimnya tuh faith, F-A-I-T-H. Poin yang pertama F yaitu faithful atau setia. Matius 25 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, salah satu kalimat yang saya ingin dengar dari Tuhan ketika saya menutup mata suatu hari nanti adalah, hai hambaku yang baik dan setia, karena kau telah setia dalam perkara kecil, sekarang masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu, dalam perjamuan pesta anak domba itu. Tentu kita semua rindu mendengar itu dari mulut Tuhan suatu hari nanti ketika kita menutup mata. Nah, ada 2 kata yang kita perlu perhatikan dari ayat-ayat yang barusan kita baca, yaitu setia dan tanggung jawab. 2 hal ini merupakan prinsip kerajaan Allah yang sangat penting kita ketahui dan yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Setia dan tanggung jawab. Kesetiaan adalah dasar seseorang dapat dipercaya dan dimuridkan. Kesetiaan adalah, saya ulangi, dasar dari seseorang dapat dipercaya dan dimuridkan. Dan beberapa area kesetiaan yang perlu kita miliki adalah seperti setia dalam melayani. Termasuk rela melayani dalam hal yang kecil. Ya, seperti Yesus bilang, bahkan Yesus mengambil air, kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Ya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia melakukan hal-hal yang Yesus mengatakan hal yang sepertinya remeh, yang sepertinya kecil, tapi itu berharga di hadapan Tuhan. Setia dalam hal melayani. Dalam hal apa tindakan praktisnya? Rela dalam melayani hal area yang paling kecil sekalipun. Jangan marah jika saudara mendaftarkan diri misalnya menjadi seorang worship leader, singer, atau pemain musik yang di stage gitu ya. Tapi beberapa saat saudara ditugaskan hanya untuk misalnya menggulung kabel, atau hanya untuk memimpin pujian di ibadah-ibadah penghiburan. Setia dalam perkara kecil. Ya. Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan. Ya. Anda belum disuruh nyanyi, pegang mic, Anda hanya disuruh gulung-gulung kabel saja. Setialah. Ya. Nah, Tuhan menghargai semua yang kita lakukan. Setia juga dalam hal misalnya tindakan praktisnya adalah setia dalam melayani, datang tepat waktu. Ya. Memberi report ketika diberi tugas. Jangan tugas hanya kalau lagi mood, kalau lagi nggak mood, izin nggak pelayanan. Ya. Setia juga dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Sudahkah Anda mengembalikan perpuluhan dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup Anda? Sudahkah Anda mengatur keuangan dengan baik? Memiliki gaya hidup memberi kepada yang membutuhkan? Itu termasuk
hal-hal yang perlu kita juga bangun dalam kehidupan kita. Juga setia dalam hal mengerjakan visi Tuhan di gereja lokal kita. Penerapannya di dalam praktisnya adalah kita perlu sisihkan visi pribadimu dan adopsi visi Tuhan atas gerejamu yang ditaruh melalui gembalamu. Kita tahu bahwa visi gereja Mawar Shalom adalah menjadi gereja sel yang apostolik dan profetik dengan misi mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Pastor Philip juga menambahkan bahwa tahun 2030 kita mau menjadi 300 gereja lokal. Mari kita mengadopsi visi dan misi yang Tuhan beri atas pemimpin kita itu, ya. Dan kita mau sisihkan visi pribadi kita atau kita mau ikutkan visi pribadi kita kepada visi dan misi yang Tuhan percayakan melalui gerejanya, melalui para pemimpin kita. Jangan punya agenda pribadi dalam pelayanan. Jangan melayani karena mau dapat sesuatu. Ya. Jangan melayani untuk dilihat oleh orang, supaya keren, supaya dikagumi oleh orang. Nah, kita mau melayani dengan hati yang tulus. Ya. Lalu selain faithful tadi atau setia, kualitas yang kedua yaitu faith, yaitu available atau bersedia. Seseorang yang tidak mau menyediakan waktu untuk bertemu akan sangat sulit untuk menjadi seorang murid. Ya. Beberapa orang begitu setia, beberapa orang begitu baik sebetulnya hidupnya, tapi tidak bertumbuh secara rohani dan tidak bisa dimuridkan karena mereka terlalu sibuk. Merasa bahwa dirinya terlalu sibuk. Ya, baik sih sepertinya. Ya, setia sih, tapi ya nggak bisa bertumbuh lebih lagi dari itu. Karena mereka tidak mau memberikan waktu, menyediakan waktu untuk dimuridkan. Jika Anda ingin menjadi murid Kristus, maka Anda perlu dengan sengaja menyediakan waktu untuk dimuridkan baik secara kelompok maupun secara pribadi. Ya, tentu ketika Anda sedang jatuh cinta buat Anda yang sedang menikah, atau saat ini mungkin Anda sedang jatuh cinta, Anda sedang pacaran begitu bertunangan, tidak peduli seberapa sesibuk Anda, ya, tidak peduli mungkin ada 7 gunung yang harus didaki, 7 samudra yang harus diarungi gitu ya. Seorang yang mengasihi tentu berusaha menemukan 1000 jalan untuk bertemu kekasihnya. Bila ada orang berkata, aku nggak punya waktu, aku harus kerja, aku baru punya anak, aku mau meniti karir dulu, aku lagi bangun parentingku, aku sedang puncak-puncaknya karir, ada target-target yang harus aku capai. Kebenarannya adalah setiap orang memiliki waktu yang sama, 7 kali 24 jam. Jika Anda mau dan bersedia, maka orang yang mau dan bersedia akan menciptakan waktu untuk hal yang dia anggap berharga. Pertanyaannya adalah, apakah Kristus berharga dalam hidupmu? Apakah pertumbuhan rohani itu berharga atau penting dalam hidupmu? Apakah perubahan menjadi seperti Kristus menjadi sesuatu yang mulia yang berharga dalam hidupmu? Itu menentukan prioritas hidupmu. Karena Anda akan menciptakan waktu untuk Anda yang Anda anggap berharga. Dan Anda akan menciptakan waktu untuk apa yang Anda cintai. Yang perlu Anda renungkan adalah, apakah Anda mengasihi Yesus? Apakah Anda ingin menjadi serupa dengannya? Lalu yang ketiga, faith, F-A-I-T-H, yang ketiga huruf I, yaitu involve atau berkomitmen. Orang malas yang tidak melakukan apa-apa mungkin saja bersedia, ya, tapi hal itu tidak cukup, gitu ya. Tidak cukup hanya ya kalau ada waktu, kalau ada ya aku akan berusaha untuk menghindarinya, atau lagi malas ya aku tidak mau ikut-ikutan, dimuridkan dan sebagainya. Nah, jadi kita nggak mau kayak gitu kalau jadi seorang murid. Kita nggak mau seperti itu. Kita perlu punya yang namanya komitmen. Nah, bedanya orang malas dan orang rajin terletak pada komitmennya. Orang malas bisa saja bersedia melayani, tapi melakukannya sesekali atau kalau lagi mood. Sementara orang rajin melakukannya dengan sebuah komitmen, sebuah tanggung jawab. Nah, seorang murid yang sejati melibatkan diri dengan sebuah komitmen. Ya, ini perlu di-highlight dalam kehidupan Anda. Komitmen apa yang perlu kita bangun? Yang pertama, komitmen pada pertumbuhan rohani pribadi Anda. Ya,
Tidak perlu diingatkan untuk saat teduh. Sudah doa belum ya? Sudah baca firman belum ya? Tidak perlu diingatkan itu setiap hari. Tapi Anda mulai membangun disiplin rohani itu. Ya, bahkan tanpa diingatkan, bahkan tanpa ditanyai, Anda membangunnya dengan kesadaran. Lalu yang kedua, komitmen pada gereja lokal. Itu yang seorang murid harus ada. Kualitas seorang murid yang harus ada itu komitmen pada gereja lokal. Ibadah hari Minggu, ya, terlibat dalam penggembalaan di Connect Group, menjadi bagian dalam visi dan misi gereja. Nah, lalu setia juga atau berkomitmen pada pelayanan yang benar. Melayani bukan karena mood saja, jadi saya sudah jelaskan beberapa kali. Baik atau tidak baik keadaannya, mood atau tidak mood perasaan Anda, berkomitmenlah untuk tetap melayani. Yang keempat, komitmen pada pemimpin rohani melalui ketaatan dan penundukan diri. Nilai kita terhadap otoritas adalah menundukkan diri dan mentaati pemimpin, walaupun mereka tidak sempurna dan bisa mengecewakan Anda memang. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Bisa jadi pemimpin Anda memang mengecewakan. Tapi jangan khawatir, di gereja Mawar Sharon, Anda punya saluran kok untuk bisa menyatakan mungkin keberatan Anda bisa menegur atau mengingatkan dia langsung, atau Anda bisa bertemu dengan pemimpin yang di atas pemimpin Anda untuk mungkin bicarakan keluhan Anda dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, di Mawar Sharon, kita tidak menganggap bahwa pemimpin itu tidak bisa bersalah. Enggak. Kita pun manusia biasa yang juga bisa melakukan kesalahan demi kesalahan. Tapi kalau itu bukan hal yang prinsip, rasanya itu bagian dari pertumbuhan setiap kita ya, termasuk pemimpin kita pun pasti akan bertumbuh juga dari waktu ke waktu. Yang keempat, faith, F-A-I-T. Yang keempat adalah teachable atau mau diajar, punya hati yang mau diajar. Memiliki kerelaan untuk diajar adalah sebuah sikap yang mau mendengar dan diarahkan, walaupun itu bertentangan dengan kenyamanan atau kehendak pribadi. Nah, itulah yang namanya memiliki kerelaan untuk diajar. Seorang murid Kristus adalah seorang murid yang rendah hati dan bersedia belajar. Mau bertumbuh dan rela menerima teguran atau didikan. Bagaimana respon Anda terhadap masukan dan koreksi? Ini mungkin bisa jadi perenungan buat kita. Apakah kita terlalu banyak membela diri? Apakah terlalu banyak menyalahkan orang lain, lingkungan sekitar kita, nasib atau masa lalu atau orang tua kita? Ya. Nah, melalui masukan dan koreksi, kita bisa melihat apakah seseorang memang benar-benar mau diajar dan punya niat untuk berubah menjadi lebih baik atau tidak. Ya. Nah, punyalah hati yang mau diajar. Relalah untuk ditegur, relalah untuk diarahkan. Mungkin itu nggak nyaman buat daging kita, tapi itu baik buat jiwa kita dan roh kita. Miliki hati yang mau diajar. Yang terakhir, faith, F-A-I-T-H, yang terakhir yaitu hungry. Atau memiliki sebuah hati yang haus dan lapar. Ya. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari berkata demikian. Hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir. Selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian, kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Kehausan dan kelaparan akan Tuhan akan membuat seseorang mau terus untuk belajar, mengenal Tuhan melalui firman-Nya, ya, melalui pertumbuhan rohani pribadinya dan juga melalui komunitas sekelilingnya. Ya. Dan yang terakhir di poin yang terakhir ini, seorang murid yang sejati pasti ingin naik kelas. Tentu kita nggak pengen SD terus, ya. Tentu kita pengen naik ke level yang berikutnya dan berikutnya. Karena itu seorang murid tidak akan menyerah melalui proses pembelajaran. Seorang murid yang bertumbuh, pada akhirnya dia sendiri bukan hanya mau dimuridkan, tapi dia juga akan memuridkan orang lain. Ingat, jadi seorang murid tidak pernah berhenti selamanya kita jadi seorang murid, tapi sering berjalannya waktu, kedewasaan rohani Anda juga akan dipakai untuk memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan. Mari bertumbuh lebih lagi, mari berikan diri untuk dimuridkan, digembalakan, dan mari kita mau jangkau jiwa-jiwa lebih lagi.
Shalom, semua diberkati oleh pengajaran materi ketiga ya kali ini ya. Ya kita doa sebentar. Tuhan terima kasih telah mengantar kami belajar materi ketiga ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk selalu berjalan bersama Kristus ya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah kami kekuatan untuk masuk ke materi keempat ya Tuhan, supaya kami bisa lebih lagi mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bersyukur yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.